Seorang pemuda tak berkutik usai diamankan aparat gabungan TNI Polisi serta warga sekitar di tempat persembunyiannya di Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ayas ditangkap setelah menganiaya 3 warga menggunakan golok yang dibawanya. Ini bermula saat pelaku dan salah satu korban tengah nongkrong bersantai di sebuah gubuk. Namun tanpa sebab pelaku langsung menyabet goloknya ke arah korban hingga luka parah. 2 warga yang berupaya untuk menghentikan aksi pelaku juga terkena sabetan golok. Usai menganiaya, pelaku kabur dan bersembunyi di sebuah gubuk yang tak jauh dari lokasi kejadian. Diduga pelaku alami depresi saat melakukan aksi penganiayaan. Terjadi peristiwa penganiayaan, yaitu pembacokan oleh seseorang berinisial A terhadap korban yang pertama, yaitu saudara Yusuf di Saung. Ini ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti pelaku menganiaya korbannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tiri diringkus karena aniaya bocah kelas 5 SD hingga luka parah di sekujur tubuh di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pelaku pemalakan 2 pemuda ditangkap polisi. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Beginilah kondisi APA, 11 tahun, siswa kelas 5 Sekolah Dasar Bantan Kerajaan Gedek, Mojokerto. Korban mengalami luka parah di kepala dan sekujur tubuhnya. Bahkan banyak luka lebam dan luka kering bekas sundutan rokok di badan dan punggung korban. Kondisi korban yang memprihatinkan membuat para guru mencari tahu penyebab korban terluka saat hendak belajar di kelas. Usai didesak, sang anak akhirnya mengaku jika ia menjadi korban penganiayaan ayah tirinya. Kasus tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Mojokerto. Ibu korban juga diperiksa, sementara saat ini masih sebagai saksi. Untuk motif dan yang lain nanti? Untuk motif nanti kita rilis selanjutnya. Kini polisi masih mendalami motif pelaku tega menganiaya korban yang merupakan anak tirinya sendiri. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pejalan kaki di sekitar stasiun Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dikejutkan dengan aksi penganiayaan dilakukan seorang pelaku penodongan terhadap pejalan kaki. Aksi ini terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku menodongkan senjata tajam sambil meminta paksa barang berharga korban berupa dompet dan ponsel. Korban sempat melawan dengan berupaya mempertahankan tasnya. Korban berhasil lolos meski alami luka sobek di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Saat ini pelaku telah ditangkap polisi dan menjalani penyidikan di Polda Metro Jaya. Polisi juga tengah mengejar pelaku lainnya yang menghalangi korban saat mengejar pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pengemudi ojol dibegal saat mengantar pesanan makanan untuk berbuka di Malang, Jawa Timur. Sementara di Mojokerto, aktivis LSM dan wartawan gadungan dibekuk polisi karena melakukan aksi penipuan. Seorang pengemudi ojek online yang hendak mengantarkan orderan makanan jelang berbuka jadi korban begal di kawasan Jalan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pelaku awalnya terlihat berjalan dari arah timur ke barat. Namun sekitar 100 meter kemudian, pelaku berbalik arah dan mendekati korban yang sedang duduk di atas motornya. Pelaku langsung duduk di belakang korban dan menodongkan pisau ke leher. Korban sempat melawan, bahkan dibantu oleh ojol lain yang melintas. Tapi pelaku langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor korban. Usai memeriksa saksi dan rekaman CCTV, kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku yang diduga spesialis curanmor. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pelaku penipuan dan pemerasan modus aktivis LSM dan wartawan gadungan ditangkap Satreskrim Polres Malang. NW, MK, MR, AK, dan seorang sopir berinisial F ditangkap polisi usai menerima laporan. Dalam salah satu aksinya, para pelaku mengaku keracunan saat meminum kopi di warung kopi milik korban. Mereka kemudian meminta ganti rugi uang sebesar 500 juta rupiah. Setelah bernegosiasi sepakat di 7 juta rupiah,
Kawanan pelaku mengaku sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan wartawan saat meminta ganti rugi hingga korban ketakutan. Para pelaku diketahui kerap melakukan aksi serupa di wilayah Blitar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pemerasan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sepeda yang terparkir di halaman masjid digasak maling saat ditinggal sholat maghrib di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Cilegon, Banten, 2 curanmor babak belur dihakimi warga usai aksinya terpergok warga. Aksi pencurian sepeda di Masjid At-Taqwa, Desa Mojokrapak, Malang, Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Saat korban sedang menunaikan sholat maghrib berjamaah, pelaku tiba-tiba datang dan mengambil sebuah sepeda yang terparkir di teras masjid. Pelaku kemudian menaikkan sepeda tersebut ke atas motor dan membawanya kabur. Aksi pencurian sepeda di halaman masjid diketahui telah 3 kali terjadi. Pencuri menyasar sepeda yang tidak dipasang kunci pengaman roda. Jamaah sudah selesai sholat maghrib, baru dilaporkan kehilangan itu. Terus langsung dicek CCTV. Korban akan melaporkan kasus pencurian ke polisi dan berharap pelaku bisa ditangkap agar tidak ada lagi kasus pencurian serupa yang telah meresahkan warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tim Buser mengamankan seorang pelaku curanmor di kawasan Cilegon. Puluhan warga yang emosi nampak ingin menghakimi pelaku L yang tertangkap tangan melakukan pencurian. Usai dilakukan pengembangan, polisi turut mengamankan H, seorang residivis kasus serupa dari lokasi berbeda. Hasil pemeriksaan, keduanya sudah melancarkan aksinya di 8 TKP. Modus kedua pelaku dilakukan pada sore hingga malam hari, lalu hasil curian dijual ke penadah di Bekasi dan Palembang. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor, 1 alat magnet untuk membuka penutup kunci kontak dan 1 STNK motor milik korban serta 2 kunci letter T. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang masih buron dan telah menjadi daftar pencarian orang. Sementara 2 pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga digemparkan penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Tim Biddokes Polda Jatim mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi terhadap kerangka manusia yang ditemukan di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Saat pintu mobil dibuka, aroma tidak sedap langsung menyeruak. Petugas kemudian mengeluarkan tulang belulang yang tersender di kursi depan bagian kiri. Selain mengamankan potongan tulang, polisi juga menemukan selembar sarung di dalam mobil sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan, mobil sedan tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng sejak 2 tahun lalu. Kasus ini terungkap saat saksi Gita Nurani berniat membuka mobil atas permintaan pemilik mobil karena ada seseorang yang akan mengambil aki kendaraan. Untuk mobil ini sudah lama di sini, parkir sini dan tidak tepat. Ada anak buah saya, namanya Gita PHL, itu ditelepon oleh Pak Yudi. Yudi suruh ngecek kendaraannya, apa kendaraannya masih bisa dibuka. Terus setelah kendaraannya ditemukan ada kerangka manusia. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait temuan kerangka ini segera melapor guna mempercepat proses identifikasi. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan.